Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Siddiq Firdaus. Saya merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Total Productive Maintenance. Kepada yang terhormat Bapak Hendri STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Total Productive Maintenance, izinkanlah saya mempresentasikan tugas besar 2 saya tentang jurnal, yaitu meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan di perusahaan otomotif menggunakan metode DMAIC dan FMEA. Deskripsi jurnal pada penelitian ini yaitu dengan judul Increasing Overall Equipment Effectiveness in Automotive Company Using DMAIC and FML Method. Penulis jurnal yaitu Ahmad Rozaki, Koisnul Zakin, dan Hasbullah. Tahun terbit jurnal ini adalah pada tanggal 29 Februari tahun 2020. Nama jurnal yaitu Jurnal European The System Automotive Vol 53 nomor 1 Februari 2020 55-60. Sumber jurnal dari International Information and Engineering Technology Association. Status jurnal Cityscore 2020 0,8. Link jurnal tertera pada layar. Kemudian latar belakang permasalahan pada jurnal ini yaitu peningkatan penjualan mobil dunia dari tahun 2015 hingga 2018 terlihat pada gambar 1, yaitu porsi terbesar penjualan mobil dunia berasal dari kawasan Asia. Mobil dunia berasal dari kawasan Asia dengan peningkatan 11,7% pada tahun 2016, kemudian 2,9% pada tahun 2017, dan 4,6% pada tahun 2018. Kemudian, Indonesia ini merupakan salah satu negara produsen mobil otomotif di Asia Tenggara yang memimpin kawasan di sektor otomotif pada tahun 1990-an. Pada penelitian ini, area yang diteliti yaitu silinder blok mesin line di perusahaan otomotif Indonesia yang meluncurkan perusahaan kelas dunia. Perusahaan ini memiliki niat untuk meningkatkan nilai OE-nya. Kemudian, pencapaian nilai overall equipment effectiveness dari bulan September sampai November 2018 telah melebihi standar The Japan Institute of Plant Maintenance yang dapat dilihat pada slide di gambar 2, yaitu pencapaian OEE dan target kelas dunia. Serta pencapaian faktor OEE ini dipengaruhi oleh availability, performance effective, dan rate of quality dibandingkan dengan target manufaktur kelas dunia seperti yang ditunjukkan pada gambar 3 yang terdapat pada slide. Dari gambar 2, kita dapat melihat nilai rata-rata OEE ini pada mesin blok silinder adalah sekitar 87%. Angka ini sebetulnya di atas kelas dunia, yaitu dengan target perusahaan sebesar 85%. Namun, meskipun lini pemesinan ini telah mencapai level perusahaan kelas dunia, perusahaan ingin terus berbenah untuk mencapai nilai OEE yang lebih tinggi. Dari gambar 3, dilihat ketiga faktor pencapaian OEE, nilai IV, nilai PE, dan telah mencapai target World Class Company, yaitu sekitar 90% dan 95%. Namun, nilai RQ masih di bawah target. Targetnya yaitu 99%. Kemudian rumusan masalah yang terdapat pada jurnal ini yaitu apakah penerapan metode DMAIC dan FMEA cocok untuk meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan di perusahaan otomotif tersebut? Kedua, bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai OEE-nya? Tujuan penulisan jurnal pada penelitian ini yaitu untuk meningkatkan nilai OEE menggunakan siklus DMAIC dan metode FMEA pada peralatan secara keseluruhan di perusahaan otomotif tersebut. Kemudian, mengetahui dan menganalisis efektivitas pengaplikasian metode DMAIC dan FMEA
dalam meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan di perusahaan tersebut. Nah, kemudian teori dasar yang berhubungan dengan penelitian ini, menurut Nakajima tahun 98, Total Productive Maintenance adalah suatu program untuk mengembangkan fundamental dari fungsi pemeliharaan dalam suatu organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya manusianya. PM diperlukan untuk mengatasi sick big loss dalam proses produksi perusahaan manufaktur. TPM juga berusaha untuk memastikan bahwa peralatan produksi memiliki daya tahan yang optimal. Kemudian, OE atau Overall Equipment Effectiveness merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas mesin yang didasarkan pada pengukuran 3 rasio utama, yaitu availability, performance efficiency, dan rate of quality, menurut Saipul tahun 2014. Dengan mengetahui nilai efektivitas mesin, maka dapat dilihat seberapa besar kerugian yang mempengaruhi efektivitas mesin yang dikenal dengan sick big loss peralatan. Kemudian, DMAIC adalah pendekatan penyelesaian masalah berbasis data yang membantu membuat perbaikan-perbaikan bertahap dan optimalisasi pada produk, desain, dan proses bisnis. Pendekatan ini dibuat pada tahun 1980-an sebagai bagian dari metodologi Six Sigma oleh seorang insinyur Motorola. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses manufaktur menggunakan data dan statistik. DMAIC memiliki 5 langkah, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Kemudian, FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa keandalan suatu sistem dan penyebab kegagalannya untuk mengetahui persyaratan keandalan, keamanan sistem, desain, dan proses dengan memberikan informasi dasar mengenai prediksi keandalan sistem, desain, dan proses. Kemudian, metode riset jurnal. Kerangka penelitian yang diilustrasikan pada gambar 4 pada jurnal ini, yaitu berawal dari gap antara pencapaian overall equipment effectiveness TPM dengan target perusahaan. Terjadilah gap, yaitu availability big problem. Berdasarkan tinjauan pustaka, mulai dari data primer dan sekunder dikumpulkan dari laporan harian, silinder, blok mesin line. FMEA diterapkan sebagai alat pemecahan masalah untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Selain itu, diagram sebab akibat dan diagram Pareto digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi alat analisis. FMEA ini ditabulasi dan kemudian diidentifikasi model kegagalannya, efek kegagalannya, penyebab kegagalan, dan teknik deteksi. Risk Priority Number dihitung sebagai indikator untuk memilih prioritas rencana penanggulangannya. Kemudian, pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti melibatkan semua pihak terkait di silinder block mesin line, seperti tim produksi, engineering, maintenance, dan kemudian membuat daftar semua data dan informasi yang relevan untuk memenuhi formulir Failure Mode and Effect Analysis. Pada tahap metode pengumpulan data, yaitu terdiri dari observasi, studi kepustakaan, dan pengumpulan data milik perusahaan. Kemudian, pembahasan. Pada tahap pembahasan, pada jurnal penelitian ini, peneliti menggunakan metode DMAIC yang pertama, yaitu Define. Pada tahap Define, peneliti membandingkan metode permasalahan antara menggunakan diagram Pareto dan diagram sebab akibat. Pada penelitian ini, sebelumnya dengan kombinasi antara siklus DMAIC, diagram Pareto, diagram Ishikawa, dan metode FMEA. Selama fase Define, peneliti mulai mengidentifikasi masalah awal dalam silinder block machine line dalam pencapaian OEE-nya dibandingkan dengan target perusahaan seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 berikut. Kemudian, kita dapat melihat pencapaian faktor OEE seperti 1. Availability, performance efficiency,
rate of quality yang dibandingkan dengan target perusahaan yang dapat kita lihat pada gambar nomor 6, yaitu pencapaian faktor OEE versus target perusahaan. Kemudian dari gambar 6, terlihatlah ketiga faktor OEE hanya PE yang sudah mencapai target perusahaan, yaitu 99%, tetapi AV dan RQ masih di bawah target, yaitu 98%. Kesenjangan antara pencapaian dan target faktor OEE dapat dihitung 6 kerugian besar. Kemudian dibuatlah diagram Pareto seperti yang ditunjukkan pada gambar nomor 7, yaitu diagram Pareto mesin dari Schick Big Losses. Kerugian terbesar adalah kerugian equipment failure. Kemudian kita akan fokus pada kerugian IF ini untuk perbaikan. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu fase measure atau mengukur. Berdasarkan laporan maintenance bulan September sampai November 2018 dari 85 unit peralatan di cylinder block machine line, terjadi kerusakan peralatan sebanyak 119 kali. Kemudian, dengan waktu kerusakan 2.829 mesin. Peneliti mengumpulkan database kerusakan peralatan pada mesin long time, breakdown, dan frequent breakdown, kemudian dibuat diagram Pareto, seperti pada gambar 8 untuk mesin long time breakdown dan pada gambar 9 untuk mesin frequent breakdown. Berdasarkan gambar 8 dan 9, kami memilih mesin prioritas dari setiap diagram Pareto dari 3 mesin bermasalah besar, yaitu mesin uji kebocoran menengah ITS 0015. Kemudian fokus menganalisis mesin ini untuk kegiatan fase selanjutnya, yaitu karena mesin ini menempati urutan kedua dalam diagram Pareto. Mesin breakdown terlama dengan lama breakdown 111 menit per bulan, dan menempati urutan pertama dalam diagram Pareto, mesin breakdown paling sering dengan 5 kali per bulan. Setelah mengukur, fase selanjutnya yaitu analis. Pada tahap analisis, peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kerusakan mesin ITS 0015 dari bulan September sampai November 2018, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Dari tabel ini kita dapat melihat daftar masalah, masalah awal, dan penyebab masalah yang didiskusikan dengan kelompok fokus antara pihak-pihak terkait di bengkel mesin seperti Departemen Pemeliharaan, Teknik Data dan Produksi. Kami kemudian membuat tabel FMEA-nya seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 untuk menentukan peringkat keparahan, kejadian, dan deteksi. Kami menggunakan grup fokus metode diskusi, maka kami menghitungkan nilai Risk Priority Number dengan rumus sebagai berikut. RPM sama dengan keparahan dikali kejadian dikali dengan deteksinya. Selanjutnya, peneliti memilih prioritas masalah yang kemudian diperbaiki berdasarkan 2 RPN tertinggi. Ada 2 RPN tertinggi, yaitu dilihat pada slide, yaitu 256 dengan 2 titik potensi penyebab kegagalan dan 224 titik dengan 5 potensi penyebab kegagalan. Kami menggunakan diagram Ishikawa untuk mengetahui akar permasalahan kegagalan tersebut. Dari tabel 2, kemudian peneliti merangkum penyebab masalah dari 7 item menjadi 1 item, yaitu saklar kedekatan rusak komponen rusak, regulator rusak komponen rusak, filter regulator rusak komponen rusak, katup mekanis rusak komponen rusak dan penyebab masalah berulang, katup mekanis rusak komponen rusak dan penyebab masalah berulang, dan filter regulator rusak komponen rusak dan penyebab masalah berulang. Berdasarkan rangkuman masalah di atas, ada 2 penyebab masalah besar yang berpotensi menyebabkan kegagalan berulang, seperti 2 kali filter regulator yang rusak dan 3 kali katup mekanis rusak, yang dapat dilihat pada diagram Ishikawa untuk mesin ITS 0015. Kemudian, pada selanjutnya, setelah analisis, adalah fase improve. Pada tabel 2, peneliti menemukan masalah prioritas untuk ditangani berdasarkan nilai RPN tertingginya. Dan pada gambar 10 ini, peneliti menemukan akar penyebab setiap permasalahan menggunakan diagram Ishikawa.
Ada dua jenis rencana kegiatan yang dilakukan seperti tambahan AM atau PM point check untuk komponen kritis yang sering bermasalah dan melakukan sistem umpan balik ke komponen lain di mesin yang sama dan mesin lain dengan kondisi serupa. Kemudian, peneliti juga mengusulkan rencana penanggulangan masalah yang menyebabkan kegagalan peralatan seperti yang ditunjukkan pada gambar 11. Jadwal perbaikan pertama dilakukan pada awal Desember 2018, kemudian yang kedua dilakukan pada pertengahan Desember 2018. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pada fase kontrol. Setelah menerapkan perbaikan pada Desember 2019 dengan menambahkan titik pemeriksaan komponen kritis dan sistem umpan balik ke mesin lain untuk masalah serupa. Kemudian mesin ITS 0015 dipilih sebagai mesin yang diamati dan menurunkan waktu kerusakan dari 111 menit per bulan menjadi 85 menit per bulan dan jumlah kerusakan mesin dari 4,7 kali per bulan menjadi 3,5 kali per bulan. Sistem umpan balik juga berdampak pada penurunan waktu kerusakan mesin lainnya, meningkatkan waktu kerusakan semua mesin dari 2.418 menit per bulan menjadi 572 menit per bulan. Hasil peningkatan ini berdampaklah pada penurunan EF losses dari 3,29% per bulan menjadi 1,19% per bulan, seperti terlihat pada gambar 12, yaitu shake big losses setelah peningkatan ketersediaan. Setelah melakukan improvement, penurunan EF losses dapat meningkatkan nilai availability dari rata-rata 90,1% yang dilihat pada slide, kemudian menjadi 95,8% seperti pada gambar 13 pada slide. Nilai OE ini juga dapat meningkat dari 86,9% menjadi 92,3% pada Desember 2018 yang terlihat pada gambar 14 pada slide. Peningkatan nilai OE ini tentu saja berdampak dari peningkatan nilai ketersediaan, peningkatan OE pada bulan Januari hingga Februari 2019, karena adanya laju aktivitas peningkatan kualitas. Kemudian, kesimpulan dan saran pada jurnal. Yang pertama, kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil ini dapat berkontribusi pada kinerja TPM di lini perusahaan block cylinder mesin dengan meningkatkan nilai availability dari 90,1% menjadi 95,8% pada Desember 2018 dan akhirnya dapat meningkatkan nilai OEE dari 87% menjadi 92,3% pada Desember 2018 dengan meningkatkan aktivitas berdasarkan RPN tertinggi, yaitu item kontrol VM tambahan untuk komponen yang sering rusak, kemudian item kontrol IM dan VM tambahan untuk selang lama, kemudian membangun sistem umpan balik untuk komponen rusak serupa di mesin yang sama atau mesin lain. Kemudian, kesimpulan yang selanjutnya yaitu peneliti menunjukkan bahwa penerapan FMEA dalam analisis masalah kerusakan mesin ini lebih terfokus daripada analisis yang menggunakan diagram sebab akibat dan diagram Pareto. Oleh karena itu, bagian pemesinan bengkel mesin direkomendasikan untuk menerapkan metode FMEA di beberapa lini pemesinannya untuk mengurangi titik faktor FVN tertinggi seperti keparahan, kejadian, dan deteksi. Metode ini akan fokus untuk meningkatkan mode kegagalan prioritas untuk efektivitas biaya pemeliharaannya. Kemudian, kesimpulan yang selanjutnya yaitu meningkatkan waktu kerusakan semua mesin dari 2.418 menit per bulan menjadi 570 menit per bulan. Hasil ini berdampak pada penurunan AF losses dari 3,29% per bulan menjadi 1,19% per bulan, seperti yang terlihat pada gambar 12 sebelumnya. Kemudian, saran jurnal. Peneliti berharap peneliti lain dapat terus melakukan penelitian yang berhubungan dengan peningkatan efektivitas peralatan keseluruhan dengan menggunakan metode lainnya. Peneliti juga menyarankan peneliti lain harus memiliki kesimpulan dalam makalahnya. Bagian ini harus mencakup kesimpulan utama dari penelitian dan penjelasan yang dapat dipahami tentang signifikan dan relevansinya. Keterbatasan pekerjaan dan arah penelitian masa depan juga dapat disebutkan.
Kemudian, peneliti juga menyarankan dalam penelitian selanjutnya memohon untuk tidak membuat abstraknya lagi. Setelah itu, relate materi dengan jurnal tersebut, yaitu TPM adalah metode untuk meningkatkan produktivitas di area kerja dengan membuat proses tersebut menjadi reliable dan lebih efisien energi. TPM juga berfungsi untuk memelihara kondisi peralatan dalam industri tetap dalam kondisi prima dan meminimalisir kerusakan. Ini sesuai dengan jurnal pada penelitian sebelumnya. Penelitian TPM ini dilakukan dengan cara menghitung performa maintenance yang terdiri dari 3 bagian, yaitu reliability, maintainability, dan availability. Kemudian dalam TPM itu terdapat 3 target utama, yaitu zero defect, zero equipment offline failures, kemudian zero accident. Kemudian OEE atau Overall Equipment Effectiveness merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas mesin yang didasarkan pada pengukuran 3 rasio utama, yaitu availability, performance efficiency, dan rate of quality. Ini sesuai dengan jurnal penelitian sebelumnya. Dengan mengetahui nilai efektivitas mesin tersebut, maka dapatlah kita lihat seberapa besar kerugian yang mempengaruhi efektivitas mesin tersebut, yang dikenal dengan istilah yaitu big losses peralatan. Kemudian hubungan TPM dan OE ini yaitu terdiri dari visi utama dari TPM itu sendiri, yaitu manajemen sistem yang terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas proses manufaktur dengan metode kuncinya yaitu OEE. Nampaknya terbukti pada penelitian sebelumnya bahwa tujuan utama TPM adalah untuk mencapai produksi sempurna diukur dengan menggunakan Overall Equipment Effectiveness atau OEE, standar bintang emas untuk peringkat produktivitas manufaktur. Dengan OEE, membuatnya lebih mudah karena dapat dengan cepat mengidentifikasi area kehilangan, mengukur kemajuan, dan meningkatkan produktivitas peralatan semua dengan data-data yang ada pada perusahaan tersebut. Setelah itu, secara garis besar, dalam penutup ini, isi jurnal menjabarkan penjabaran secara jelas dan secara komprehensif dan informatif juga. Sistematika isi jurnal pun tersusun dengan baik dan jelas, dimulai dengan judul penelitian, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, serta sarannya. Pembaca juga tidak bingung terhadap topik dan bahasan apa yang dimuat peneliti dalam jurnal tersebut. Hanya saja, pada metodologi penelitian, penjabaran yang dilakukan oleh penulis kurang dapat dipahami oleh pembaca, dikarenakan metodologi penelitian tidak dijabarkan secara rinci. Adapun saran yang mungkin saya dapat sampaikan dan menjadi masukan bagi peneliti dan penulis adalah pada penulisan metodologi penelitian sebaiknya dijabarkan tahap-tahap metodologi penelitian secara rinci agar pembaca dapat memahami dan mengerti cara peneliti dalam melakukan penelitiannya tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.